Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. وقال أيضا في حديث غيره من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan kita sisihkan waktu kita itu akan menjadi bekal amal jariah kita sebagai bekal untuk perpulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir daripada surah Al-Fatihah, bukan secara keseluruhan tapi sebagian daripada makna surah Al-Fatihah. Karena kalau kita menyebutkan keseluruhan makna yang sudah kita dapatkan, maka tidak ada para ulama yang bisa mendapatkan satu makna, mendapatkan semua makna daripada satu kalimat Al-Quran. Karena dia akan, setiap kita membacakan satu makna daripada Al-Quran, kita bisa mendapatkan berbagai macam makna sesuai dengan konteks dan situasi, kondisi, serta perubahan zaman. Maka itulah mukjizat Al-Quran yang selalu bisa direlevansikan sampai akhir zaman nanti. Jadi yang kita bahas kemarin adalah sebagian daripada makna surah Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah, hari ini saya mencoba untuk membahas sedikit makna atau sebagian makna daripada surah An-Nas. Kita masuk ke dalam surah An-Nas. Surah An-Nas, surah yang terakhir sesuai rentetan penyusunan Al-Quran. Tetapi sesuai dengan, kalau kita lihat surah An-Nas, runtutan turunnya itu dikatakan sebagian ulama adalah turunnya ke-21, ya, ke-21 turunnya wahyu. Surah An-Nas ini surah yang membahas terkait dengan manusia. An-Nas dikatakan manusia. Ketika kita membahas surah An-Nas, di awal ayat Allah menyebutkan juga dengan kata kalimat Qul a'udzu birabbin nas, sama seperti surah-surah yang sebelumnya. Qul a'udzu birabbil falaq, sebelumnya Qul huwallahu ahad. Maka kata Qul ini ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, secara konteks turunnya ayat. Tetapi ketika kita membacakan sekarang, seakan-akan kita harus meresapi. Qul, katakan kepada siapa yang harus dikatakan, katakan dan sadari, wahai siapa yang membacanya,
kita yang membacanya. Seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, wahai fulan, sadarilah. Jadi bukan hanya maknanya kepada Nabi Muhammad saja, makna yang relevan kepada Nabi Muhammad saat surah itu turun dahulu. Maka kalau kita bacakan sekarang, itu sangat relevan kalau kita artikan, wahai fulan, katakan dan sadarilah. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung birabbin nas, kepada pengatur manusia. Tuhan pengatur manusia, disisipkan Tuhan pengatur manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan dan sadarilah, wahai fulan, wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan pengatur manusia. Kemudian ayat selanjutnya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, penguasa atau raja manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kenapa 3 ayat ini berentetan terus-terusan dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat yang pertama Rabbin nas, yang memelihara manusia. Kemudian Malikin nas, penguasa manusia. Kemudian Ilahin nas, raja daripada manusia. Beda hal kalau kita lihat nanti surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada terus-terusan yang diulangi. Jadi hanya satu saja, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakan aku berlindung daripada Tuhan yang memelihara al-falaq. Al-falaq itu memelihara waktu subuh, waktu falaq. Maka kalau di sini dikatakan 3 kalimat yang berentetan, pasti ada maknanya. Qul a'udzu birabbin nas. Seakan-akan sebagian ulama mufassir memaknai ketiga kalimat ini, qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama Tuhan pemelihara manusia. Jadi manusia pertama, an-nas pertama adalah ditafsirkan manusia yang usianya masih kecil, digolongkan kecil. An-nas yang kedua, malikin nas, penguasa manusia. Maka manusia yang kedua dikategorikan kepada manusia yang usianya dewasa. Ilahin nas, maka manusia yang ketiga itu dikategorikan manusia yang tua. Seakan-akan di sini Allah ingin mengatakan, sadarilah, mohon perlindungan kepadaku dari sejak engkau kecil sampai engkau tua. Seakan-akan Allah ingin mengatakan seperti itu. Kenapa para ulama itu bisa merelevansikan seperti itu? Karena kalau dirujuk dari lihat Rabbin nas, pemelihara manusia. Jadi para ulama menafsirkan Rabbin nas, pemelihara manusia. Bukankah anak kecil itu butuh pemeliharaan? Iya. Malikin nas, ketika sudah beranjak kepada dewasa, maka dia sudah tahu aturan. Dihadapkan dengan penguasa, raja, penguasa, karena dia sudah tahu, faham akalnya sudah matang, sudah tahu dengan aturan-aturan mana yang benar dan mana yang salah. Ilahin nas, Tuhan yang Tuhannya manusia. Kenapa disifatkan dengan Tuhan? Karena orang yang sudah tua itu biasanya mayoritasnya sudah ingat kepada Tuhan. Sudah ingat kepada Tuhan. Saat kecil belum terlalu matang. Saat dewasa masih, istilahnya masih banyak hal yang difikirkan, belum orientasinya hanya ketuhanan saja. Begitu. Baik, ini tafsir pendapat yang seperti ini itu sangat sedikit, minim sekali diambil oleh mayoritas para ulama mufassir.
mayoritasnya mengambil bahwa Anas pertama sama Anas yang kedua sama Anas yang ketiga itu sama maknanya. Karena kenapa? Ditunjukkan oleh alif lam ta'rif. An-nas, sesuatu kata yang sudah masuk al-ta'rif. An-nas, ketika tulisannya begini, an-nas, an-nas, maka ini disebut dengan alif lam ta'rif. Ketika sudah masuk alif lam ta'rif ini, maka semua kata disamakan. Ya, semua kata disamakan. Beda hal kalau misalnya yang pertama an-nas, yang kedua disebutkan begini, nas saja. Nah, ini berarti ada makna yang lain. Seperti di surah yang lain juga disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam bahwa dua kalimat yang sama ini menunjukkan ada sedikit perbedaan makna. Maka kalau ini an-nas itu disebutkan para ulama, mayoritas ulama itu menyebutkan manusia. Seakan-akan ingin ditafsirkan begini, bahwa Allah itu Tuhan yang memiliki sifat memelihara manusia. Bukan hanya saja pemelihara, ketika manusia ini diciptakan, maka Tuhanlah yang berhak menguasainya. Kemudian bukan hanya itu saja, bahwa Allah ingin mengatakan, berlindunglah kepadaku, aku yang memberi pemelihara kepadamu, aku yang menjagamu. Berlindunglah kepadaku, aku yang menguasaimu. Berlindunglah kepadaku, aku itu Tuhanmu. Jadi ketiga kata ini ingin menancapkan keimanan seseorang itu harus lebih tinggi ketika mohon perlindungan kepada Allah. Apa yang dimohonkan nanti ada di kalimat selanjutnya. Kalau kita melihat perbedaan makna qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, di dalam surah An-Nas itu tidak memakai alif, malikin nas. Kalau di dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin, jadi ada alif. Sebagian ulama qurra yang menekuni di dalam bidang ilmu bacaan itu ada yang membaca malikin nas, ada yang membaca malikin nas. Tetapi perbedaan ini tidak sampai mengubah makna yang sangat signifikan. Berubah makna, tapi makna yang berubah ini bisa melengkapi satu sama lainnya. Sehingga kalau misalnya ada yang baca malikin nas, ada yang baca malikin nas, tidak akan mengubah makna dan tidak akan membatalkan sholat, tidak akan merubah satu huruf, tidak akan merubah huruf Al-Quran. Karena kedua kalimat ini, bacaan yang seperti ini, itu bacaan yang mutawatir, didengarkan oleh para sahabat. Kedua-duanya pernah dibacakan oleh Rasul SAW. Malikin nas yang di dalam surah An-Nas itu merujuk kepada penguasa, raja manusia. Tapi kalau maliki yaumiddin itu diartikan sebagai pemilik, pemilik. Lebih tepat diartikan pemilik. Maka kalau kita lihat malikin nas, raja, penguasa manusia, dengan pemilik, dihadapkan dengan manusia. Kalau kita katakan raja adalah pemilik, benar, ya, raja adalah pemilik, pemilik juga raja. Tapi kalau kita bedakan, semua raja itu sudah tentu memiliki, semua pemilik belum tentu menjadi raja. Misal, contoh, Pak Riki punya pulpen, ya, punya pulpen. Pak Riki ingin batahin pulpen, pengen diinjak-injak, ingin dijual. Maka kita yang melihat, apa responnya?
Ya kebanyakan kita ya terserah, itu miliknya sendiri. Itu miliknya sendiri. Dia yang menguasai itu. Terserah. Ya, terserah. Baik. Kalau misalnya contoh lain, Pak Riki mempunyai pembantu. Ya, pembantu. Ini memiliki. Sifatnya memiliki. Pak Riki memiliki pembantu. Ketika pembantu itu kita suruh, maka itu hak. Dia mengerjakan apa yang sebagai tugasnya, yang sudah kita utarakan, sudah kita atur. Ahlan wa sahlan banyak umur. Tetapi apakah Pak Riki bisa menahan peredaran darahnya? Nggak bisa. Ketika di waktu libur Pak Riki suruh kerja, dia mau ngambil haknya sendiri. Saya tidak mau kerja waktu libur. Apakah Pak Riki berhak menyuruh dia kerja saat libur? Tidak, karena bukan raja. Bukan raja, hanya memiliki saja dengan ikatan kontrak. Ya, maka itu kalau pemilik berarti ada keterbatasan. Kalau raja, penguasa, tidak ada keterbatasan. Maka Allah ingin mengatakan Malikin Nas, bahwa kita manusia sepenuhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malikin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Tuhan. Tuhan manusia. Tuhan itu adalah sesuatu yang patut disembah. Patut disembah. Dari apa yang diminta pertolongan? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Daripada keburukan waswasil khannas, godaan. Al-khannas diartikan secara bahasa itu hilang dan datang, pergi dan datang, hilang dan timbul. Itu namanya al-khannas. Kalau diartikan secara terjemah di situ apa? Yang biasa bersembunyi. Yang biasa bersembunyi. Baik, kita lihat artinya. Min syarril waswasil khannas, daripada keburukan. Waswasil, godaan. Ya, godaan. Di sini disebutkan semua dengan kata sifat, bukan kata menunjukkan satu objek seseorang. Min syarril waswasil, daripada jahatnya godaan. Jahatnya godaan. Tidak disebutkan daripada penjahat yang menggoda. Tidak disebutkan penjahat yang menggoda atau orang yang melakukan kejahatan yang menggoda. Ini disebutkan hanya sifat saja, kejahatan, godaan. Min syarri, kejahatan, godaan, waswasil, godaan. Baik. Kenapa begitu? Kalau kita melihat orang yang membuat perilaku kejahatan, kita sebutkan dengan orang yang melakukan kejahatan. Seakan-akan kita mendengar orang yang melakukan kejahatan itu bisa jadi saat itu dia melakukan kejahatan, dikali lagi dia belum tentu melakukan kejahatan. Artinya kejahatan itu tidak terus-menerus melekat pada dirinya. Tapi kalau sudah disebut dengan penjahat, disifatkan dengan dia penjahat, dia jahat. Apa artinya? Itu seluruh kelakuannya jahat, jelek. Jelek. Makanya disifatkan dengan kata sifat saja untuk menunjuki bahwa yang melakukan godaan itu memang sudah jahat. Siapa dia? Sebagian ulama menyisipkan kata setan. Setan. Tapi nanti ada makna lain, kita lihat. Waswasil, apa itu waswas? Secara bahasa waswas itu adalah godaan. Makna lain disebutkan waswas itu secara bahasa adalah suara gemerincing emas. Itu namanya waswas. Orang Arab dulu ketika mendengar suara emas itu namanya disebutkan waswas. Suara gemerincing emas. Maka kalau kita mendengar suara gemerincing emas, tergoda kan? Tergoda. Maka disebutkan dengan waswas. Ya, waswas. Waswasil khannas, yang datang pergi, datang
disisipkan dengan setan, bahwasanya kita mohon perlindungan daripada kejahatan setan. Setan itu gak akan pernah baik, Pak. Selamanya dia buruk. Ya. Min syarril waswasil, yang terus menggoda tidak akan pernah putus. Khannas, min syarril waswasil khannas. Cuman dia sifatnya kadang ada kadang tidak ada godaan itu. Tergantung siapa? Tergantung kita diri sendiri, Pak. Kalau kita mendekatkan kepada Allah, maka setan lari. Kalau kita jauh dari Allah, maka setan datang lagi. Ya, beda dengan manusia dan nafsu, nanti kita lihat artinya. Kalau setan datang di saat iman kita lemah, dan dia pergi di saat iman kita naik lagi tinggi. Nah, makanya disebutkan al-khannas, yang berbisik, yang secara tersembunyi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, berusaha menggoda, yuwaswisu fi, pada hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus mencoba menggoda, memasuki ke dalam hati manusia. Maka dialah yang disebutkan adalah pelaku kejahatan sebenar-benarnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ternyata yang melakukan godaan itu bukan hanya setan saja, tetapi apa? Minal jinnati wan nas, daripada jin-jin dan manusia. Kata jinnah berasal daripada kata janan. Janan itu artinya yang tersembunyi. Bayi belum lahir di dalam perut ibu disebut apa? Janin. Karena bayi masih tersembunyi, tidak sampai, tidak terlihat. Jannah apa artinya? Surga. Karena kenapa? Nikmat-nikmat surga masih tersembunyi. Kita belum tahu, belum lihat. Disebut dengan jannah. Jin, makhluk yang tersembunyi, tidak terlihat. Jadi dari sesuatu yang tersembunyi, tidak hanya sempit kepada jin saja, bahwa yang menggoda itu bisa saja sesuatu yang tersembunyi. Minal jinnati wan nas, dan manusia. Ini disebutkan daripada yang tersembunyi dan juga manusia. Baik. Yang tersembunyi itu bukan hanya setan, jin saja. Apa yang satu lagi yang paling berbahaya? Nafsu. Nafsu. Setan, jin itu datang, Pak. Datang. Apa bedanya nafsu dengan jin dan setan ketika datang rayuannya? Setan, jin datang saat kita lemah imannya. Tapi kalau nafsu, kita lihat para ulama memberikan kaidah begini. Nafsu itu seperti anak kecil, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita belum penuhi, dia masih rengek-rengek terus. Maka masih ada kita yang ingin maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Sulaiman. Selamat ini tidak keluar. Alhamdulillah. Yang penting alam sudah hadir. Saya sangat senang. Nah, nafsu itu seperti anak kecil. Kalau belum dipenuhi, masih minta terus. Anak kecil minta mobil, kita kasih kereta, masih gak mau. Saya mau mobil. Begitu juga nafsu. Si nafsu ketika kita belum penuhi, kita masih terasa panas. Ingin nafsu kita itu meronta-ronta. Ada ya istilah meronta-ronta. Kenapa? Karena kita tahan itu nafsu. Ada orang yang sudah edik apa? Sangat berkebutuhan kepada maksiat, terhadap sesuatu yang dikatakan maksiat, itu sudah edik, ya, sudah apa bahasanya? Sudah kecanduan. Maka itu nafsu yang terus memberikan kecanduan, itu nafsu. Kalau setan, jin itu tidak, ya. Maka kalau nafsu itu tidak akan lepas kalau dia belum dipenuhi.
Seperti anak kecil yang kalau kita berikan terus ASI kepada si anak kecil, maka dia akan terus berASI. Tetapi kalau kita pilah dia daripada ASI, maka dia akan berhenti. Itulah nafsu. Tapi kalau misalnya setan dan jin, dia datang, ketika dia datang, maka kita tutup pintu kedatangannya. Dia datang dari satu pintu. Misal contoh, kita mau sholat sunnah, ya, mau sholat sunnah. Mbak, kamu masih muda, ngapain harus banyak sholat? Nanti aja. Cari rezeki dulu. Nanti aja. Itu datang si setan, datang dia dari satu pintu. Enggak, sholat sunnah ini harus kita tutup pintu itu. Kita mengatakan pada diri kita, enggak, sholat sunnah itu harus, rawatib itu untuk menyempurnakan sholat kita. Setelah kita sholat, diapain lagi? Dia masuk dari pintu yang lain. Sholat dibuat kita tidak khusyuk, dibuat kita berangan-angan, dibuat kita memikirkan yang lain. Dia datang dari pintu yang lain. Dia tidak kekeh pada satu pintu. Itu setan dan jin. Tapi kalau nafsu tidak, harus satu pintu itu harus dipenuhi. Kalau enggak, berarti dia sudah kalah. Kita bisa menutup pintu itu, berarti dia sudah kalah. Tapi kalau setan, kita tutup pintu satu, maka dia datang dari pintu yang lain. Itu setan. Maka dua hal ini, minal jinnati, jin, setan, nafsu, itu suatu yang menggoda secara terus. Kalau manusia ini masih lahir di dunia ini, maka itu akan terus ada, tidak akan pernah putus. Kita lihat kenapa ada orang alim yang sudah dekat sama Allah, kita pikir itu tidak ada godaan lagi. Enggak, justru godaan dia justru lebih besar. Tapi dia tahu kemampuan dirinya untuk menutupi semua godaan itu. Makanya kita lihat godaan, cobaan para nabi itu jauh lebih besar daripada godaan manusia biasa. Kita yang menyadari, wah enak, dia seorang nabi. Kayak sekarang ya, yang beredar di video-video itu, saya bukan nabi boy. Ada ya? Ada yang dia curi handphone terus dia berdalih dia bukan nabi. Padahal nabi godaannya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Dia katakan seakan-akan dia beralih, saya bukan nabi, saya bisa jadi manusia biasa. Godaan justru nabi itu godaannya justru lebih besar. Itu dibahas. Setelah dia katakan begitu langsung diazab kena tampar. Oke, baik. Minal jinnati wan nas. Jadi yang tersembunyi wan nas, dan manusia. Jadi bukan hanya yang tersembunyi saja, yang terlihat juga datang godaan. Dari siapa? Manusia. Manusia bisa menggoda. Lingkungan yang buruk bisa mempengaruhi. Maka hati-hati dikatakan, jangan sampai kita berlingkungan dengan orang-orang yang buruk. Sekedar berteman tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan teman. Berteman tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan teman. Maka pilihlah orang-orang yang soleh, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Karena kenapa? Saat iman kita turun, maka salah satu yang mempengaruhi iman kita naik siapa? Lingkungan yang baik, orang yang soleh, duduk di majelis. Meskipun sebenarnya kita sedang was-was, kita sedang lagi merasa resah, datang ke majelis. Sementara itu kita bisa merasakan ketenangan. Berkumpul dengan orang soleh meskipun cuma ngopi-ngopi aja, makan gorengan saja, nggak ngomong, cuma duduk-duduk doang. Natap mukanya kalau kita duduk ya dengan para alim ulama kita, nggak usah diomongin, beliau duduk saja, maka itu akan membawa cahaya nur keimanannya dia nancap ke hati kita. Begitulah juga kalau kita misalnya nih sunnah, kenapa? Begitulah Islam, ada keberkahan penglihatan. Ada nilai ibadah di dalam penglihatan. Itu Islam, Pak. Jadi jangan dikatakan, nggak ada relevansinya, apa melihat saja masa dapat pahala. Tidak. Coba lihat, perhatikan. Rasulullah SAW menyuruh kita ketika kita berangkat haji dan umroh, kita disuruh saat beribadah di sana? Melihat Ka'bah, bukan melihat tempat sujud. Jadi melihat Ka'bah saja itu sudah jadi nilai ibadah. Nah,
Maka kalau Islam istimewanya apa? Di dalam penglihatan ada nilai ibadah, di dalam penglihatan ada nilai keberkahan. Nah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa begitu? Karena lingkungan yang buruk akan memberi kita dampak yang buruk, memberi dampak yang buruk. Maka cobalah menghindari. Kalau kita bisa mempresentasikan kehidupan kita, keseharian kita, ini hari ini seberapa banyak persentasi aku duduk dengan orang yang buruk atau dengan orang yang baik. Nah, lebih baik setiap malam kita muhasabah, melihat ini hari ini saya banyak duduk dengan orang yang baik, alhamdulillah. Nah, besok berusaha maksimalkan lagi, ya maksimalkan lagi. Baik, itu saya kira terkait dengan surah An-Nas yang bisa saya paparkan sebagian daripada makna surah An-Nas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu kan yang kita juga mungkin apakah banyak yang tahu atau cuma mengetahui, seperti misalkan ada jin, setan yang katanya itu kalau misalkan kita bacakan ayat kursi dia bisa kebakar, dia hancur, semacam itu. Nah pertanyaan saya, kan waswisul ada manusia, ya kan, jin berupa manusia. Sekarang nih teman kita pengen tahu nih, apakah dia jahat atau enggak, kita bacain aja ayat kursi di sini. Bisa nggak kira-kira? Atau mungkin di hati kita ada waswisus, kita banyak ayat kursi, apakah waswisus itu juga bisa hilang gitu? Ayat kursi itu ayat kursi itu para ulama semua mufassir Al-Quran itu kebanyakan mengambil pengamalan ayat Al-Kursi untuk mengusir sihir jin yang tidak terlihat, sihir-sihir yang tidak terlihat. Adapun manusia itu tidak dimasukkan dalam kategori yang harus diminta perlindungan dengan ayat kursi. Namun kalau mau diamalkan tidak masalah, artinya tidak ada. Tetapi lebih utama, lebih afdol kalau kita ingin mengamalkan suatu surat untuk berlindung daripada orang-orang yang jahat, maka boleh diamalkan surah An-Nas saja yang sudah jelas maknanya merujuk kepada kejahatan jin dan manusia. Begitu Pak Saudara. Jadi kalau mau terhindar daripada orang-orang yang jahat, lebih diutamakan bacakan surah An-Nas daripada ayat kursi. Ayat kursi itu untuk menahan diri, mendefense diri kita dari hal-hal yang berbau sihir. Nah, itu surah kursi, ayat kursi. Baik, ada lagi? Saya kira ya, silakan. Tentang setan tadi ya, dia kan awalnya dari iblis dan kemudian perbedaan setan sama jin gitu. Nah kemudian tentang istrinya gimana? Istri Dari kalangan tadi jin tadi, maksudnya iblis tadi, antara perbedaan setan dan jin yang pertama, kemudian tentang istrinya jin apa ada diceritakan? Istri itu maksudnya apa? Istri dari setan gitu. Ya. Nah kalau awalnya iblis itu tentang istrinya gimana? Mungkin kayak Nabi Sulaiman kali, kalau nggak salah kan ada istrinya yang dari keturunan jin. Baik. Kalau iblis, ya disebutkan di dalam Al-Quran, ya ketika Nabi Adam tidak mau. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dan kemudian diperintahkan untuk siapa? Iblis yang dulunya diciptakan oleh Allah, satu makhluk yang jauh lebih taat daripada makhluk-makhluk lainnya. Itu dia si iblis. Tugasnya dulu hanya beribadah saja. Tapi dia diturunkan, dia menjadi murka hanya satu kesalahannya apa? Sombong. Ya, iblis. Maka iblis itu adalah rajanya daripada setan dan jin. Itu si iblis. Adapun setan dan jin itu adalah bawahan-bawahannya, anak buahnya. Jin
kebanyakan itu dikategorikan sudah mayoritas jin itu ada. Jadi begini, iblis bawahannya adalah jin, Maka jin itu adalah ada dua makhluk yang baik sama makhluk yang jahat. Ya, makhluk yang baik sama makhluk yang jahat. Jadi nggak semua jin itu jahat. Jin itu ada yang masih menyembah Allah, disebutkan jin muslim. Ada jin muslim, ya. Maka jin yang baik. Adapun jin yang jahat, jin kafir, ya, jin yang jahat yang terus menggoda manusia, itulah yang disebut dengan setan. Itu bedanya ya. Itu beda dulu. Maka jin yang jahat itu disebutkan dengan setan, tapi dia masuk dalam kategori jin. Jin baik, jin buruk. Jin buruk disebut dengan setan. Maka jin baik biasanya disebutkan jin muslim biasanya, tapi tidak terkenal dengan istilah itu. Yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah asyaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Yang dikatakan sebagai musuh adalah syaitan, bukan jin. Maka nanti ada surah Al-Jin dalam Al-Quran. Nah, kemudian jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Maka kehidupannya sama seperti kehidupan kita, tapi beda dimensi, beda alam dengan kita. Kehidupannya sama seperti kehidupan kita. Dia punya rumah, ya. Dia punya segalanya, punya ini, punya itu, sama seperti kehidupan kita, tapi hanya beda alam saja. Namun kalau berbeda alam, dimensinya, kehidupannya bisa jadi memang dimensi alam dia hidup di sana berbeda dengan dimensi alam kita di sini, gitu ya. Nah, ada jin perempuan misalnya, makanya ketika laki-laki itu masuk ke dalam WC pasti dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Supaya apa? Supaya tidak dilecehkan oleh jin perempuan. Jin perempuan itu bisa melihat laki-laki yang telanjang, maka tidak disunnahkan laki-laki kalau mandi tidak telanjang. Kalau mazhab kita pun laki-laki itu kalau sendiri auratnya apa? Kemaluannya saja. Kalau sendiri ya kemaluannya saja. Baik. Terus kemudian kalau begitu juga yang perempuan ketika masuk WC dianjurkan baca doa supaya apa? Tidak dilecehkan oleh jin laki-laki. Karena jin itu bisa melecehkan, ya, bisa melecehkan. Baik itu dengan penglihatannya, dia melihat kita. Tapi kalau sudah membaca doa itu, maka Allah tutup saternya, ditutup penglihatan jin-jin itu. Nah, begitulah kenapa Nabi Sulaiman yang kemudian punya bala tentaranya daripada jin. Karena jin yang mengikuti Nabi Sulaiman itu jin-jin yang patuh, jin-jin yang muslim, jin yang taat. Ada juga yang katanya riwayat menyebutkan istri Nabi Sulaiman salah satunya adalah jin, bangsa jin gitu. Bisa jadi itu sebagian riwayat, tapi saya tidak tahu itu valid apa tidak. Baik, itu bisa jadi. Karena kenapa? Jin itu bisa menjelma menjadi manusia, Dia masuk ke dalam dimensi kita bisa. Tetapi dengan jelmaan tertentu yang bisa kita analogikan. Dia hanya tidak bisa untuk mengubah dirinya menjadi malaikat, tidak bisa. Dia mengubah dirinya menjadi nabi, tidak bisa. Tapi dia bisa mengubah dirinya menjadi para sahabat, bisa. Hanya tidak bisa rasul, malaikat, tidak bisa. Maka kalau begitu, ketika Nabi Sulaiman pun diriwayatkan punya istri dari bangsa jin, bisa jadi, bisa saja, ya, bisa saja. Namun jin itu adalah jin yang taat, bukan jin yang jahat. Allah a'lam bishawab. Lagi tadi mengenai surah An-Nas. Nah, antara An-Nas, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas itu sepertinya merupakan satu rangkaian. Itu bisa dijelaskan. Oke, baik. Saya jelaskan sekilas karena nanti saya akan jelaskan panjang lebar ini saat
saya jelaskan setelah saya jelaskan ketiga surat ini. Ketiga rangkaian ini itu satu rangkaian karena secara turunnya wahyu ketiga surah ini, ya, ketiga surah ini itu berentetan. Wahyu ke-19, 20 dan 21. Nah, kenapa begitu? Karena ketiga surah ini juga yang dijadikan sebagai amalan, dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan untuk meminta perlindungan. Tiga surah ini. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari sihir, perlindungan dari yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Perlindungan. Makanya ketiga surah ini selalu beriringan. Secara rentetan pun ketika para ulama itu menyusun Al-Quran, maka runtutan Al-Quran itu, runtutan surah itu diletakkan ketiga surah ini secara berderet. Itu sekilas yang bisa saya jelaskan dulu terkait ketiga surah ini yang selalu dijadikan secara bersamaan. Awal-awal kalimat juga dengan kalimat yang sama dimulai. Qul a'udzu. Satu lagi, kalau misalnya di surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tapi secara keseluruhan ini surah yang selalu ada makna kedekatannya satu sama lain. Baik, secara terperinci makna kedekatannya insya Allah nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya di penjelasan surah Al-Falaq. Baik, ada lagi? Saya dong tanya. Jadi kalau misalkan kita kan tidur juga diwajibkan juga untuk berdoa. Tapi kadang-kadang kita juga banyak yang teledor juga untuk tidurnya. Tapi dalam tidur itu kita suka bermimpi, itu diantaranya mimpi kencan. Apakah kencan itu akibat dari setan atau jin atau apa? Saya juga nggak ngerti. Tapi sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau kita melakukan itu, tapi kita nikmati gitu? Itu gimana? Dosa atau enggak? Gimana tadi itu jawabannya tuh? Sesuatu yang ada di dalam mimpi itu tidak terkena hukum, tidak dihukumi. Artinya sebentar saya tambahin. Tapi kadang-kadang tuh karena saya menikmati terus terbangun, saya tidur lagi gitu. Jadi betul-betul menikmati gitu. Itu gimana kalau betul-betul kita menikmati gitu? Ya. Makanya kalau di dalam mimpi, apapun mimpi itu tidak bisa dihukumi. Artinya tidak terkena hukum taklif. Ya, hukum taklifnya itu tidak. Kalau misalnya kita di dalam mimpi kita membunuh orang, maka tidak terkena dosa karena itu mimpi. Kita di dalam mimpi berzina, menikmati perzinaan itu enak sekali, ya. Sampai terngiang-ngiang setelah bangun. Itu tidak dihukumi sebagai pendosa, tidak ada dosa, tidak ada apa-apa, tidak. Itu justru salah satu nikmat tidur. Kalau setelah itu terngiang-ngiang pengen melanjutkan kembali, ya silahkan. Tapi pertanyaannya, akankah dapat mimpi yang sama atau setelah itu dikejar anjing? Nah, ini berbahaya. Kita lanjutin nih, wah ternyata yang kedua dapatnya mimpi buruk, untung-untungan. Ya. Nah, jadi mimpi itu kalau yang buruk bisa jadi itu memang datangnya semua daripada gambaran-gambaran setan dan jin yang mempengaruhi tidurnya atau mengganggu tidurnya manusia. Bisa jadi. Namun makanya alangkah baiknya kalau kita ingin melihat ini mimpi saya kira-kira benar, banyak benarnya atau bisa ditafsirkan atau mimpinya itu dari godaan jin atau enggak. Kita refleksi sebelum tidur, baca doa enggak? Nah, baca doa enggak? Baca enggak yang disunahkan oleh Rasul? Kalau sudah baca ternyata dapat mimpi yang enak-enak. Nah, dapat mimpi misalnya kayak Pak Sulaiman tadi, bangun sampai nagi pengen tidur lagi. Nah, berarti itu nikmat. Kalau dapat mimpi setelah itu dapat mimpi misalnya ada terjadi keburukan, kebakaran, oh mungkin itu pertanda sesuatu yang harus kita refleksi diri kita. Ada apa ini? Mungkin salah satu tanda kisi-kisi yang Allah kasih kepada kita supaya untuk lebih berhati-hati. Bisa jadi.
Tapi kalau kita refleksi, oh saya tidak baca apa-apa semalam, pantesan saya digoda setan. Ya berarti itu tegurannya. Dapat juga yang enak, ya berarti alhamdulillah. Makanya dikatakan kalaupun kita dapat dapat yang enak, terus kemudian mimpi basah, itu dikatakan oleh para ulama fikih itu membahas dua kenikmatan. Artinya nikmat di dalam tidurnya, ya. Terus yang kedua nikmat mendapatkan mimpi yang baik. Masya Allah. Nah itu ulama fikih yang merumuskan itu, mengatakan itu. Maka dosanya ketika di dalam mimpi itu tidak terkena dosa. Tapi ketika setelah itu dia melihat ada bekas daripada mimpinya itu, maka itu terkena hukum. Apa yang hukumnya? Berarti dia harus mandi. Ya, harus mandi. Nah, begitu Pak Sulaiman. Ada lagi ya Pak, sedikit lagi. Seandainya kita bermimpi begitu, ya mimpinya tuh enak, tapi begitu kita bangun itu nggak ada basa-basa apa, kira-kira kita nggak perlu mandi lagi, boleh gitu? Nggak perlu dong. Nggak perlu. Yang perlu mandi itu kalau kita melihat ada bekas janabah kita, itu perlu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak perlu. Gak ada istri yang mimpi selingkuh suaminya, pas dia bangun dia kesel juga begitu. Nah kalau itu ada di TikTok itu banyak. Ini Iya, banyak. Istri terus kemudian mimpi mungkin ya selingkuh sama aliendo. bahasa sambil ngopi panjang nih. Panjang nih. Ada macam-macam mimpi ya, macam-macam Ngopi mimpi. nih panjang misalnya. Baik, nanti kita mungkin bisa berbincang-bincang itu nanti saat kita ngopi di depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk dulu ke sesi terakhir. Banyak topiknya. Rupanya kalau membahas itu tuh pada senang semua tuh. Ya. Karena memang itu kesenangan kita kali ya. Banyak kalau ngopi jangan diam aja. Karena pada saat ngopi itu udah klub pembahasannya. Iya. Kalau di sini keingat semuanya, pengen nanya ini, pengen ketika saat ngopi udah hilang. Iya dong. Keder dah. Udah bahas yang nggak penting kemarin. Yang rapi tadi ya. Ada hubungan sama takbir. Takwil. Nah, misalnya kayak Nabi zaman Nabi Yusuf. Oh, iya. Misalnya saya mimpi Nabi membunuh orang, apa ada takwilnya? Saya ngeri aja gitu. Waduh. Setiap mimpi-mimpi kalau kita lihat merujuk daripada Al-Quran, dari kisah-kisah Nabi terdahulu, mimpi itu memang bisa ditakwilkan. Ya, ada mimpi-mimpi yang kebanyakan misalnya dikatakan 3 kali berturut-turut berarti dia akan menjadi kenyataan. Ada takwilnya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah misalnya ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu mimpi yang bisa mungkin kalau ditakwilkan itu daripada sesuatu yang mungkin tidak termaknai logika kita, tapi setelah itu dimaknai dengan makna takwil, tafsir. Ya misalnya dalam mimpi kita mungkin dipatok ular, berarti ada tafsirnya gitu ya. Tapi saya juga tidak mempelajari takwil mimpi itu. Mimpi misalnya meregang kotoran berarti besok akan dapat duit. Macam-macam. Dan itu juga dipengaruhi oleh doktrin-doktrinitas daripada orang-orang terdahulu kita. Bisa saja itu bualan, bisa jadi. Tapi kalau kita kalau kita mau mempelajari kebenaran, kita orang Islam mempelajari kebenaran bagaimana takwil mimpi, maka merujuk kepada ulama-ulama yang ahli ke situ, ahli daripada takwil mimpi. Ada, karena dari zaman dulu memang orang itu suka menafsirkan mimpi. Itu nggak zaman kita dulu aja Pak, dari zaman jahiliyah dulu udah suka. Ada yang ngibul-ngibul, ada yang cari duit dengan berpura-pura jadi penafsir mimpi ada. Nah gitu. Jadi kalau di mimpi itu namanya takwil. Kalau Al-Quran itu namanya tafsir, ya. Kalau mimpi takwil, diterjemahkan mimpi. Baik. Silakan kita masuk ke dalam sesi terakhir. Al-Fatihah masih ada? Sudah nggak ada lagi ya? Baik. Saya panggil yang pertama. Silakan. Ada yang punya hajat? Silakan terlebih dahulu. Saya beri kesempatan dulu.
Ayah mau umroh kali ini. Enggak, justru Pak Riki sama Pak Yogi nanti katanya terakhir mau belajar pakai ihram dulu. Saya dulu dah. Ya silakan. Ke Jogja ya. Iya. Biasanya kalau mimpi enak bangun terus ternyata cuma mimpi, kesel jadinya. Iya. Pokoknya alhamdulillah deh kalau ngomongin gitu semua pada girang kan. Ya. Surah Al-Fajr ayat ke-17. Saya minta tolong kolamnya. Pulpen. Ini tanggal berapa ya? 30. Hampir daripada nonton Al-Fajr ayat ke-17. Ayat 17. Dari sini kailah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal. Kalla bal la tukrimunal Ya. yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idil la yu'adzib wa yawma idil la yu'adzibu wa yawma idil la yu'adzibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad
Ya ayyuhan nafsul mutmain. Ya ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan. Irji'i ila rabbiki atau rabbika? Rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik. Besok dilanjutkan surah Al-Ghasyiyah. Silakan, ada yang mau maju lagi? Ini saya lagi buka kesempatan mengajukan diri. Nanti kalau sudah saya tutup, saya panggil. Silakan. Ada sedikit tadi harusnya ditanyakan, kenapa surah An-Nas itu pakainya nas, padahal manusia di dalam Al-Quran banyak sekali baca. Ada Bashar, ada Ibnu Adam, ya Bani Adam, manusia juga. Bashar juga manusia. Nas juga, insan juga. Apa bedanya? Bashar. Baik. An-Nas itu sesuatu makhluk yang sudah masuk ke dalam spesifikasi manusia. Yang manusia itu ada perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Itu An-Nas. Kalau Bashar itu manusia, golongan manusia, tetapi sama kesamaannya dengan yang lain. Apa maksudnya? Secara visual kita manusia, Bashar disebutkan punya kesamaan apa? Secara punya mata, punya hidung, punya telinga, itu ada kesamaan. Tetapi kalau disebutkan An-Nas sudah merujuk kepada perbedaannya. Sama-sama manusia, punya hidung sama manusia, telinga sama punya, tapi ada perbedaan. Apa? Dari segi bentuk ada yang berbeda. Kemudian dari segi sifat dan karakter itu lebih menonjol perbedaannya. Maka disebutkan dengan An-Nas. Makanya kalau di dalam surah yang lain kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ana basyarun mislukum. Ya, bahwa aku juga manusia sama seperti kalian. Artinya punya mata, meskipun secara kedudukan, secara sifat beda, tapi secara semuanya ciptaannya sama. Maka disebutkan di situ An-Nas. Kenapa dipakai An-Nas? Kenapa enggak Bashar saja? Karena Allah ingin menunjukkan ketika kita ingin minta pertolongan, yang ingin kita minta pertolongan apa? Dari kejahatan yang menjahati karakter kita, sifat-sifat kita, bukan visual kita, bukan ya. Jadi lebih kepada diri karakter kita. Makanya disebutkan surah An-Nas, tidak disebutkan surah Bashar. Insan juga manusia, tapi insan itu lebih kepada perseorangan, itu insan. Kalau nas itu sudah majmuk, semua insan disatukan menjadi An-Nas. Maka ada dibahas secara terperinci terkait dengan perseorangan insan di mana surah Al-Insan. Itu bedanya. Surah Bashar tidak
Surah Insan, surah An-Nas ada. Hai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjutkan Pak Ahmad di surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ خاشعة قلوب يومئذ خاشعة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما أئذا كنا قلوب يومئذ واجفة وجوه أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة أئذا كنا عظاما ناخرة أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Baik, sampai di situ dulu, sampai ayat 25. Insyaallah lanjutkan surah ayat 26 besok. Iya, ini. أعوذ بالله من الشيطان
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقدير إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. Kan surah bagus silakan. Waalaikumsalam. Saya nggak kuat. Al-insyirah. Nggak kuat buat ngapalin, maksudnya nggak kebetul. Jadi kalau saya ngapal kan suka sakit. Sebisanya aja. Iya. Paling pendek saya hafal yang ini. Suraya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يسرا Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hamasnya kurang. Yusra. Inna ma'al usri yusra. Osnya kurang. Inna ma'al usri yusra. Inna
yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, lanjutkan surah Al-Duha dengan teman. Silakan Pak Sen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر جر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Baik, tahan dulu sampai di situ. Dilanjutkan besok surah ayat ke-17 ya. Silakan pagi. Siap persiapannya pagi. Insyaallah. Silakan pagi. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasad. Wa min syarri naffa. Wa min syarri naffa. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarri Wa min syarrin sama. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. 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 Engkol. Uqad. Di sini ternyata gurunya si Uqad. Boleh bawa pakaian. Uqad. 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 Bukan enggak ada enggak keluar ada qad. Uqad. Nah, Uqad. Wa min syarri jangan sampai ada ada ng, enggak ada enggak ada ya. Biasa qad. Wa min syarri nafas. Coba Pak Soleh, Pak Riki lihat dulu bacaan. Qad. Nah, ini tulisannya qad. Enggak ada bukan qad, bukan qad. Wa min syarril nafasati. Wa min syarrin Wa min syarrin nafasati fil uqad. 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 Terus Wa min syarri nafas. wa min syarri Wa min syarri nafasati fil hasad. wa min syarri hasidin Wa min syarri hasidin idza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad Wa min syarri hasidin. wa min syarri bukan syarnya yang dipanjangin syari enggak. Syar masukkan ke dalam ra. Syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Nanti diulang-ulang lagi ya Pak. Iya. Yang penting hilangkan ungkot. Iya. Enggak pakai G. Ada bukan kedua. Ungkot. Iya. Kedua ketemu ungkot. Apa karena memang kebiasaan dari kecil begitu ya Pak ya bacaannya ya. Dulu siapa ya? Oji. Angkot. Itu Oji juga sebut main sama kayak Pak Riki. Kamu Bang Angkot. Baik, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya Pak Sulaiman silakan. Pak Sulaiman atau Pak Reza dulu dah, Reza. Siapa dulu? Pak Sulaiman dulu. Ya silakan. Surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Wal 'adiyati dabha. Nah, Itu dabha. ya. Wal 'adiyati dabha. Bagus. Falmuriyati qadha. Bagus. Falmughirati subha. Baik. Fa'asarna bihi naqa'a. Fawasatna bihi. Jangan terlalu lama space-nya Pak. Fawasat enggak.
Fawasato langsung fawasatna bihi. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi laqanud. Wa innahu ala zalika Wa innahu wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasadid wa innahu li hubbil khairi lasadid bukan khairil lasyadid. wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nggak, soalnya Ustaz ngeliatin itu di bawah. Saya mau jangan ngeliatin saya ngeliatin dia, saya bilang Pak Sulaiman bisa hafal ini surat? Sebetulnya hafal, tapi saya takut salah. Takut salah. Ini sering dibaca saat jadi imam. Mana? Surah ini agak jarang. Jadi kadang-kadang ini soalnya kan ini misalnya wal adiyati dofa apa suka kebalik itu. Tapi kalau untuk di sendiri sih suka. Nanti yang sudah diperbaiki tadi, yang pertama ha, jangan lagi tobah ha, ya. Yang sudah diperbaiki nanti dimurojaah kembali, ya sampai jangan salah, terulang lagi. Terima kasih Pak Sulaiman. Barakallahu. Silakan Pak Reza. Ya, baca bismillah dulu. Ya. Udah. Syekh bilang belum ya? Santai hari ini. Surah Al-Bayyinah. Kemarin sudah sampai ayat 5 ya? Iya. Ayat ke-6 sekarang. Ayat ke-6. Di sini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Langsung aja. Iya. Fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min
adnin tajri min tahtiha anhar tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khashiya dzalika liman khashiya Khanya enggak panjang. dzalika liman khashiya rabba liman dzalika liman khashiya rabba Ulang sekali dzalika liman khashiya dzalika liman khashiya rabba dzalika liman khashiya rabba khashiya langsung jangan dipanjangkan khashiya enggak khashiya rabba sekali lagi dzalika liman khashiya rabba bahnya juga nggak boleh panjang rabbah kan nggak ada yang tanda panjang di situ dzalika liman khashiya rabbah. Nah, besok dilanjutkan soal Al-Qadar Pak Reza, nanti diulang-ulang baca kembali ya. Zulkifli. Yarhamullah. Surah Al-Balad. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malal lubada ayahsabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah Waquraqobah au it'amun fi yawmin masqobah yatiman za maqrobah au miskinan za maqrobah Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Lanjutkan surah Al-Fajr Az-Zulkifli. Syekh Bilal.
وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله. Bisa dilanjutkan surah At-Taffifin. Awal ayat Pak? Awal ayat At-Taffifin. Wailul. Ya, awal ayat. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul
kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal ibrara lafi na'im innal abrara lafi na'im dulu sampai 20. Oke. Ayat 20. Satu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun inna allaha la yastahyi ayyat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallah madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Silakan lagi. Pak, perlu enggak? Oh, iya. Udah hafal ya. Hebat ya. Surah apa sudah selesai ya? Surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati wan nashitati nasqa wan nashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarzubur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah Aidza kunna idaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah qalu tilka idzan karratun khasirah
fa innama hiya fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisakhirah hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbahu bil wadil muqaddasi Rabbuhu idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi muqaddasi idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbaro yas'a fahasharo fanada faqala ana rabbukumul a'la wa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Baik, kita tahan sampai di situ. Kita lanjutkan dari 25 di pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri unsa wa zakar rabbi wafiqhum lima tartadi qawlan fi'alan karama warzuqna kulla halalan da'iman wa khala'at ya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna birridha minka al-'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla diyun قبل أن تأتينا رسل المنون وفرست أنت أكرم من ستار صلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار عرف رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآخر الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى
وأحصى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.